Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama, berkarya bekerja dengan profesional untuk nusa bangsa, menjunjung tinggi etika profesi, integritas diri, dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. IKPI namamu selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi kelas dunia, siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI namamu selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi kelas dunia, siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI jaya selamanya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Hari ini sudah hadir dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh IKPI Cabang Surabaya beserta asosiasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Enda Akila yang akan menjadi host pada webinar ini. Saya adalah konsultan pajak tingkat C, sekarang juga sebagai sekretaris di IKPI Cabang Surabaya, dan sejak pandemi lebih banyak tinggal di Bali, karena kantor saya juga di Bali. Hobi saya jalan-jalan dan makan enak. Nah, hari ini kita semua berkumpul dalam acara kiat-kiat penyusunan SPT tahunan orang pribadi 2021 dengan optimal. Nah, webinar kali ini itu diselenggarakan oleh IKPI Cabang Surabaya, disupport langsung oleh Kanwil Pajak 1 dan asosiasi lain di Surabaya. IKPI merupakan mitra DJP, sehingga dapat bersama Fiskus menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, khususnya orang pribadi dalam pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi. Nanti akan dibagi menjadi 5 room, Bapak Ibu bisa memilih dan melakukan tanya jawab dengan masing-masing pembicara yang cukup kompeten dan akan dipandu oleh moderator. Nanti saya juga sebagai moderator di breakout room 3. Nah, sebelum kita mulai acara ini, kita hening sejenak, berdoa atas kepercayaan masing-masing agar acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir dan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Izinkan saya dengan pantun jalan-jalan ke Jakarta, berkunjung ke Kota Tua, berhitung 1, 2, dan 3, webinar segera kita buka.
Awal kami mohon Bapak Ibu dapat bersikap sempurna, berdiri tegak apabila memungkinkan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars IKPI. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama, berkarya bekerja dengan profesional untuk nusa bangsa, menjunjung etika profesi, integritas diri, dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. IKPI nama selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi kelas dunia siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI namamu selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi kelas dunia siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI jaya selamanya. Bu Indah belum unmute.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sambutan Ketua IKPI Cabang Surabaya, Ibu Zeti Arina, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat walafiat. Pagi ini bahagia sekali hari ini di hari libur kita masih menyempatkan waktu ya untuk belajar tentang SPT tahunan ya. Terima kasih sekali kepada Kadin Surabaya, kepada IWAPI Surabaya, kepada Lions Club Surabaya Nirwana, kepada Lions Club Surabaya Srikandi, HIPMI Surabaya, Rotary Club Surabaya Metropolitan, dan Inkindo Jawa Timur. Hari ini kita didukung oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 asosiasi. Kemudian pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. John Liberty Hutagaul beserta jajarannya, ada Pak Hari Murti dan sebagainya. Terima kasih juga kepada para pengurus IKPI yang pagi ini bertugas ya. Saya salut sekali meluangkan waktu di hari libur padahal ini biasanya musim lembur karena SPT tahunan ya. Kemudian juga terima kasih sekali kepada seluruh peserta hari ini. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat. Terus terang SPT tahunan ini sebenarnya tiap tahun ya, tetapi kadang kita masih lupa, wah kemarin gimana gitu ya, apalagi banyak aturan yang baru mungkin, kemudian juga yang biasanya menggunakan file CFV, nah ini sudah berganti menjadi e-form. Kemarin juga sudah terima kasih dibantu dari Kanwil DJP Jatim 1 untuk sosialisasi tentang e-form gitu ya. Kalau yang e-filing mungkin sudah gampang karena ada pre-populated ya. Yang penting sebenarnya kalau misalnya kita melapor SPT yang harus diperhatikan adalah daftar harta, karena biasanya banyak wajib pajak yang malu Pak John kalau mau melapor daftar harta nanti dikira sombong gitu, padahal tidak gitu ya. Jadi profil kita ini harus cocok setiap tahun, harus kita perhatikan apakah ada yang ketinggalan apa enggak hartanya gitu ya. Oh, depositonya misalnya ketinggalan atau rumahnya ketinggalan, jangan sampai ya. Makanya karena daftar harta ini profil kita di hadapan DJP, kalau misalnya daftar harta itu diisi kosong, pasti Pak John nanti mengira wajib pajak tersebut adalah fakir miskin gitu ya. Jadi kalau mau beli apa-apa nanti dikirimin surat cinta ya. Saya pikir begitu saja. Terima kasih semuanya yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat. Saya selaku Ketua IKPI Cabang Surabaya sangat bahagia, sangat gembira sekali dengan acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan sukses dan lancar serta ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan waktunya ke Bu Endah. Terima kasih Bu Zeti telah membuka acara ini. Selanjutnya kita dengarkan keynote speech dari Bapak Profesor Dr. Poltek Maruli John Liberty Hutagalung sebagai Kakanwil DJP Jawa Timur 1. Waktu kami persilakan Pak John. Terima kasih Mbak Endah. Mbak Endah, karena salah menyebutkan nama saya, mesti dihukum nraktir saya makan siang. John Hutagalung, bukan John Hutagalung, John Hutagaol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang melingkupi kehidupan kita pada pagi hari ini. Walaupun hari ini adalah hari libur, tapi kita sempatkan untuk bersilaturahim. Kita hadir dalam satu acara yang sangat penting dan menarik, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh IKPI Surabaya bekerja sama dengan beberapa asosiasi, ya tadi yang sudah disebutkan, Kadin Surabaya, IWAPI Surabaya, Lions Club Surabaya, Nirwana, kemudian Lions Club Surabaya Srikandi, HIPMI Surabaya, Rotary Club
Surabaya Metropolitan yang berpartisipasi mensupport acara ini tentunya Kanwil DJP Jawa Timur 1. Izinkan di pagi hari yang indah ini saya menyapa teman-teman saya di sini, Ibu Jeti Arina selaku Ketua IKPI Cabang Surabaya, Bapak Supardi Djoko Susilo selaku Ketua Pengda IKPI Jawa Timur, kemudian tentunya para narasumber yang sudah menyiapkan bahannya maupun waktunya untuk men-sharing ya kepada kita mengenai topik pada hari ini ya, yaitu penyusunan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2021 dan juga tentunya pengurus IKPI Cabang Surabaya dan para hadirin yang hadir dalam acara ini. Tentunya di pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu kiat strategi, kiat penyusunan SPT tahunan PPOP tahun 2021 ya dengan optimal. Tentu dari topik ini tentunya kita ingin mendapatkan pencerahan dari para narasumber bagaimana wajib pajak seharusnya menyusun SPT-nya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Terutama bulan ini adalah bulan terakhir penyampaian SPT PPh orang pribadi atau yang kita kenal SPT tahunan PPh-OP 2021 atau 1770. Nah, tentunya kita ya dari Direktur Jenderal Pajak maupun dari teman-teman konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI Cabang Surabaya ingin memberikan pencerahan dan sekaligus mengingatkan kembali apa-apa yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu pembayar pajak yang merupakan pahlawan pembangunan nasional agar penyampaian SPT-nya ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, banyak hal memang yang menarik di dalam penyusunan SPT ini, namun saya yakin nanti para narasumber akan memberikan pencerahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, terkait dengan pengisian SPT tahunan orang pribadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, tentunya terkait dengan Direktur Jenderal Pajak memiliki kerjasama atau perjanjian internasional ya baik bilateral maupun multilateral yang mana Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini memiliki jaringan pertukaran informasi keuangan dengan 144 negara atau jurisdiksi, termasuk diantaranya hampir sebagian besar mereka itu adalah negara-negara yang dulu dikenal sebagai tax haven countries atau low tax jurisdiction. Nah, kita sudah melakukan pertukaran ini sejak tahun 2009 ketika Indonesia menjadi anggota dari komunitas perpajakan internasional. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kemudian di tahun 2018, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk pertama kali melakukan pertukaran informasi rekening keuangan nasabah ya dengan lebih dari 100 negara yang dimulai untuk tahun pajak 2017. Dan sampai sekarang ini kita sudah melakukan pertukaran informasi keuangan nasabah dengan lebih dari 100 negara dan ini berlangsung setiap tahun. Dan pada tahun 2017 Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 yang memberikan akses yang luas kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengakses rekening nasabah para nasabah dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Nah, oleh karena itu Direktur Jenderal Pajak sekarang sedang dalam proses menuntaskan reformasi administrasi perpajakannya pasca program tax amnesty tahun 2000 ketika dilakukan 2016 dan 2017 lalu. Nah, ini terus berlanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu memang tepat sekali bila mana IKPI Cabang Surabaya ya bekerja sama dengan beberapa asosiasi dan tentunya
Kanwil DJP Jawa Timur 1 untuk mengadakan acara ini supaya Bapak dan Ibu pembayar pajak yang kami hormati dapat mempersiapkan ya dokumen maupun catatan-catatan yang dibutuhkan di dalam menghitung dan melaporkan SPT tahunannya ya. Agar apa? Agar SPT yang disampaikan ini benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi Ibu Jeti juga mengingatkan kita perlunya kita menyampaikan informasi yang lengkap mengenai harta yang nanti akan disampaikan dalam lampiran SPT PPAOP tahunan tahun 2021. Oleh karena itu, kami mengimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai harta, mulai dari kas dan setara kas, ya termasuk surat-surat berharga, misalnya saham-saham itu juga harus lengkap, sahamnya di PT mana, ya tahun perolehannya berapa, tahun perolehannya kapan, kemudian harga perolehannya berapa. Demikian juga harta berupa tanah dan atau bangunan, itu pun harus lengkap alamatnya, katakan jalannya di Gubeng blok berapa, ya RT berapa, nomor berapa, ya ini pun harus lengkap alamatnya dan bisa kalau Bapak dan Ibu sehingga bisa dilihat di dalam Google Map, ya. Jadi tolong yakinkan Bapak dan Ibu ketika menulis alamat tanah dan atau bangunan itu yakinkan itu bisa itu udah benar dan lengkap. Nah biasanya kalau tidak benar dan kalau tidak lengkap biasanya account representatif akan mengirim surat untuk minta klarifikasi posisi alamat yang jelas dari tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Demikian juga mengenai logam mulia dan sebagainya pun harus dicantumkan secara jelas, ya termasuk tahun perolehannya dan harga perolehannya. Jadi memang mengenai harta ini tolong disajikan secara lengkap sehingga dapat dipahami oleh teman-teman Direktur Jenderal Pajak yang bertugas melayani Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian tentunya perlu kami sampaikan juga bahwa sejak awal Januari tahun ini hingga akhir tahun 2000 hingga akhir Juni tahun 2022 Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ya saat ini lagi menyelenggarakan yang namanya program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu pembayar pajak yang pernah ikut di dalam program tax amnesty tahun 2016 dan 2017 yang lalu. Ini adalah kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat kembali apakah masih ada harta yang belum dilaporkan ketika Bapak dan Ibu ikut program tax amnesty. Ini diberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk melengkapinya agar Bapak dan Ibu terhindar dari pengenaan PPh dengan tarif yang 30% untuk orang pribadi, ditambah dengan sanksi 200%. Ini artinya apabila harta itu ditemukan yang belum dilaporkan dalam program TA, tentu akan 90%-nya itu akan diambil oleh negara. Nah, oleh karena itu untuk menghindari pengenaan sanksi yang berat tersebut, maka Bapak dan Ibu pembayar pajak yang saya hormati untuk dapat memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini dengan sebaik mungkin mengingat deadline-nya sudah semakin dekat yaitu akhir Juni tahun 2022. Demikian juga untuk Bapak dan Ibu khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang di dalam pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2020 belum atau terlupa melaporkan harta-harta yang diperoleh di tahun 2016, 17, 18, 19, dan 2020, ini masih diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam program tax amnesty untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Maaf untuk ikut program pengungkapan sukarela agar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan silakan Bapak dan Ibu sekalian memanfaatkannya agar terhindar dari pengenaan tarif PPh
untuk orang pribadi 30% dan juga tentunya sanksi administrasi di bidang perpajakan. Ya, jadi oleh karena itu, bila mana Bapak dan Ibu memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini, tentunya Bapak dan Ibu akan memperoleh banyak manfaat. Pertama, tadi tarif PPh yang lebih murah dibandingkan tarif umum. Ya, kemudian yang kedua, tentunya tidak dikenakan sanksi di bidang perpajakan. Ya, yang ketiga, tentu Bapak dan Ibu, data dan informasi yang disajikan atau yang dilaporkan dalam program pengungkapan sukarela itu tidak akan dijadikan bukti ya di dalam penyelidikan maupun penyidikan pajak maupun dalam tuntutan pidana di bidang hukum pajak. Termasuk data itu benar-benar akan dilindungi. Kemudian yang berikutnya tentu Bapak dan Ibu akan merasa aman, nyaman untuk melakukan transfer of wealth kepada anak-anaknya. Nah, ini adalah manfaat yang dapat dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian ketika Bapak dan Ibu mengikuti program pengungkapan sukarela. Ya, termasuk juga asal-usul harta yang Bapak Ibu miliki ketika diikutkan di dalam program pengungkapan sukarela tentu tidak akan diusut asal-usulnya. Termasuk misalnya aset-aset Bapak dan Ibu, aset-aset keuangan yang Bapak Ibu miliki di luar negeri. Kita tahu program Automatic Exchange of Information ini sudah menjangkau ya hampir ke semua negara termasuk Singapura, Australia, Hong Kong maupun negara-negara yang selama ini dianggap sebagai tempat untuk perlindungan harta Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kami sudah memiliki data tersebut dan kami sudah mempertanyakan ya data-data tersebut, mengkonfirmasi data tersebut kepada Bapak dan Ibu sekalian sejak tahun lalu. Nah, ini kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyelesaikannya melalui program pengungkapan sukarela. Selain tarif yang murah, juga Bapak dan Ibu akan terhindar dari pengenaan sanksi. Nah, inilah mungkin saya perlu mengingatkan kembali karena program pengungkapan sukarela ini adalah program yang sangat langka yang tidak mungkin akan diselenggarakan setiap tahun atau beberapa tahun kemudian. Nah, oleh karena itu mengingat kelangkaannya ya dan juga manfaatnya yang sangat besar, oleh karena itu saya mengimbau Bapak dan Ibu sekalian agar jangan melewatkan kesempatan ini. Kita tahu bahwa program ini sifatnya sukarela. Ya tentunya maksud dan tujuan diadakan program ini adalah untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian yang menyelesaikan permasalahan perpajakan di masa yang lalu, tahun-tahun yang lalu, 2020 ke belakang, dan sekaligus mempersiapkan kepatuhan Bapak dan Ibu yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 ya yang mencakup 13 kantor pelayanan baik madya maupun pratama siap melayani Bapak dan Ibu sekalian dengan hati tentunya. Dan kami juga berterima kasih kepada mitra kami konsultan pajak yang tergabung dalam IKWI di bawah kepemimpinan Ibu Jeti. Terima kasih atas kerjasama yang kita bangun selama ini dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman konsultan pajak dan juga kepada para pembayar pajak yang mulia karena di tahun lalu Kanwil DJP Jawa Timur 1 berhasil ya memenuhi rencana penerimaan bahkan lebih. Ya realisasinya tercapai yaitu 100,85%. Ini adalah suatu prestasi yang bagus sekali yang tidak terlepas dari dukungan Bapak dan Ibu sekalian dalam upaya mengamankan penerimaan pajak di mana penerimaan pajak kita secara nasional pun tercapai ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, target kita 1.229,5 triliun itu tercapai lebih dari 100%. Dan ini sangat luar biasa. Ini akan tercapai tentunya dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di tahun ini target penerimaan pajak kita adalah 41,9 triliun untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1, sedangkan nasional itu adalah 1.265 triliun. Nah, ini saya yakin akan kita capai berkat dukungan pada Ibu sekalian sebagai pembayar pajak yang budiman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengimbau, pembayaran pajak ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian, terutama di tengah masa pandemi COVID-19. Kita membutuhkan dana yang besar untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan juga tentunya
kita tahu bahwa pembayaran pajak yang Bapak Ibu bayarkan di Kota Surabaya yang dikelola oleh Kanwil DJP Jawa Timur 1, ini tentunya akan dikembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya melalui pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Dan kita tahu penerimaan pajak yang masuk ke dalam yang Bapak Ibu bayarkan itu akan masuk melalui mekanisme APBN dan akan dikembalikan sebagian besar ke daerah masing-masing. Ketika Bapak dan Ibu membayarnya di Surabaya, tentu akan kembali ke Kota Surabaya. Dan kita tahu prosesnya ini yang kita kenal dengan transfer ke daerah dan dana desa TKDD. Dan tahun ini Provinsi Jawa Timur maupun Kota Surabaya mendapat bagian yang cukup besar untuk bagi hasil ini. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa pajak yang Bapak Ibu bayarkan ketika kembali ke pemerintah Kota Surabaya atau pemerintah Provinsi Jawa Timur ini akan digunakan untuk menjamin kesinambungan pembangunan di Kota Surabaya maupun di Provinsi Jawa Timur yang kita banggakan, yang kita cintai. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya atas nama Kanwil DJP Jawa Timur 1 mengucapkan selamat untuk mengikuti acara webinar perpajakan dengan tema Kiat Penyusunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2021 dengan optimal, dan semoga di tahun ini kepatuhan Bapak dan Ibu sekalian akan semakin meningkat karena tentunya dilayani dengan baik oleh para konsultan pajak maupun Kanwil DJP Jawa Timur 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati seminar webinar pada pagi hari ini. Salam sehat dari saya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak John atas waktu berkenan untuk memberikan keynote speak sebagai keynote speak untuk webinar kali ini. Mohon maaf atas penyebutan nama yang salah. Hari Sabtu saya amazing banget soalnya ketemu sama orang hebat, mau menyempatkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya bagi wajib pajak, agar bisa mendukung menjadi wajib pajak yang baik, Indonesia kuat, Indonesia maju untuk membayar pajak dengan baik. Terima kasih Pak John. Untuk selanjutnya, Pak John berkenan untuk melakukan foto bersama dengan para peserta. Baik, Bu. Tim foto. Sudah? Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Pak John atas waktunya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke masing-masing room, kami persilahkan Bapak Yulianto untuk memperkenalkan IKPI Cabang Surabaya dan para fasilitator di pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Kak Endah sudah memberikan waktu kepada kami. Selamat pagi Prof. John, selamat pagi Bu Seti. Saya Joseph Yulianto, dan hari ini saya diberikan wewenang untuk menyampaikan tentang konsultan pajak, khususnya yang ada di cabang Surabaya. Kak Endah, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah? Oke, terima kasih. Yap. Saya Joseph Yulianto dengan tingkat brevet C. Jadi nanti seluruh peserta untuk edukasi hari ini kita melihat bahwa akan ada tingkat brevet A, B, dan C. Kantor saya ada di Surabaya. Nah, untuk lebih jelasnya, sebentar. Oke, di sini. Siapakah asosiasi IKP itu? Nah, seperti yang kita ketahui sama,
bersama bahwa Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu adalah asosiasi konsultan pajak yang paling tua dan yang pertama ada di Republik Indonesia, ya. Dimulai di tanggal 27 Agustus tahun 1965. Dan mayoritas sekitar 80% konsultan pajak yang ada di Republik Indonesia itu adalah anggota Asosiasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kami yang ada di cabang Surabaya, konsultan ini semua di bawah pengurus daerah Jawa Timur. Khusus yang di cabang Surabaya, kami ada sekitar 400 orang. Bagi peserta hari ini, kami mempunyai media sosial juga. Media sosial kami adalah IKPI SBY, tanpa dijeda ya, semua sambung. Sehingga kalau ingin mengikuti acara yang seperti ini, atau acara yang lebih khusus yang akan kita adakan, silakan ikutin, ya, ikutin supaya dapat mendapatkan pengumuman secara langsung. Susunan pengurus itu setiap 5 tahun sekali. Kami mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, di mana terlihat di halaman website kami, yaitu ikpisurabaya.or.id, ya. Di sana nanti akan ada susunan pengurus, termasuk seksi-seksi yang ada di pengurus cabang Surabaya. Kami mempunyai kantor sekretariat juga. Mungkin di antara ibu bapak yang hadir di sini nanti tertarik menjadi konsultan pajak, bisa bertanya-tanya di kantor sekretariat kami yang ada di Jalan Jakir Wonokromo ya. Oke, kalau membahas tentang konsultan pajak, kita harus tahu dulu sesuai undang-undang ketentuan umum perpajakan atau yang selalu kita singkat dengan KUP. Yaitu adalah setiap orang yang pekerjaannya itu memberikan jasa konsultasi. Ya, jadi kita harus paham benar. Itu kami sudah kutipkan, yaitu pasal 35 di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sehingga untuk benar-benar menjadi konsultan pajak, otomatis yang bersangkutan harus memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kepingin mengetahui siapakah konsultan pajak itu atau kualifikasi yang dibutuhkan, seperti yang kita lihat bersama, harus sebagai warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan tidak terlibat atau terikat dengan pekerjaan dan jabatan di pemerintahan, maupun BUMN dan BUMD, memiliki nomor pokok wajib pajak dan wajib menjadi anggota di satu asosiasi konsultan pajak. Dan yang terakhir, harus sudah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak. Kemudian setelah lulus tadi, dia harus mengajukan izin praktik konsultan pajak. Nanti kami tunjukkan kartu izin praktiknya ya. Nah, di awal saya sudah menyebutkan bahwa saya adalah tingkat brevet C. Nah, sebetulnya ada 3 tingkatan. Jadi untuk yang A, itu adalah untuk khusus orang-orang pribadi. Jadi hari ini acara kita itu adalah khusus untuk orang pribadi, sehingga jika ibu bapak menggunakan jasa orang penyedia untuk pengisian SPT tahunan, ketahuilah harus mengantongi izin tingkat A. Oke, nah sekarang yang untuk tingkat B. Tingkat B ini adalah yang untuk orang pribadi juga, ditambah dengan ditambah dengan badan dalam negeri,
badan itu bentuknya ada dua, ada yang badan hukum dan bukan badan hukum, ya. Kalau bukan badan hukum, contohnya CV. Nah, kalau bentuk yang badan hukum seperti PT, persekutuan, koperasi, yayasan. Nah, itu harus minimal tingkat B, tingkat A tidak bisa. Dan yang terakhir adalah tingkat private C, yaitu tetap seperti orang pribadi, dan untuk khususnya perusahaan yang di luar negeri, yaitu asing, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini adalah contoh kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, ya, yaitu menunjukkan dari yang bersangkutan memiliki izin praktek. Contoh ini adalah B, ya. Nah, selain memiliki kartu tadi, kita semua di sini bisa memeriksa apakah yang bersangkutan itu adalah konsultan pajak yang resmi atau tidak. Jadi, Anda bisa masuk ke halaman website ini, ya, konsultan.pajak.go.id. Nanti Ibu Bapak akan untuk nama kita bisa cari dan kita isi namanya. Kebetulan ini atas nama kami, ya. Oke. Ini adalah pengumuman yang kami terima di tahun lalu, yaitu tepatnya di 9 Maret 2021, tentang apa? Tentang himbauan. Kalau menggunakan jasa pengisian SPT, ya, Ibu Bapak harus mengetahui kualifikasi dari yang mengisi. Itu yang pertama. Kedua, SPT ini bisa loh nggak diisi dan ditandatangani oleh Ibu Bapak sendiri, tapi dikuasakan. Nah, siapa yang menerima kuasa ini, itu nanti yang akan Ibu Bapak bisa melihat di pengumuman ini. Pengumuman ini nomor 3 yang diterbitkan di 9 Maret tahun 2021. Oke, sekian slide dari saya. Dan kita nanti setelah ada pemaparan umum, kita akan memiliki waktu untuk berkumpul di masing-masing ruangan. Kita sebut sebagai breakout room. Sementara kita bagi 4. Nah, nanti setelah dari 4 ini selesai, kita bisa kumpul kembali untuk masuk ke room 5. Atau di sela-sela Ibu sudah merasa terjawab pertanyaannya dari room Ibu Bapak, bisa langsung pindah ke room yang lain. Misalkan dari room 1 mau pindah ke room yang lain, kalau memang dibutuhkan. Nah, nanti di masing-masing room itu akan ada teman-teman yang, sebentar ya, yang akan mewakili. Jadi untuk di room pertama, sebentar saya cari. Itu nanti adalah Kakak Ika, kemudian yang di room 2 adalah Kakak Diana, di room 3 Kakak Wibowo, dan 4 adalah Kak Albert, dan yang room 5 nanti adalah Pak Ali. Jadi Bapak Ibu silakan menentukan sendiri, seperti yang sudah lihat di layar, bahwa untuk room 1 adalah tentang karyawan, room 2 untuk UMKM, room 3 untuk pekerja bebas. Pekerja bebas itu seperti dokter, notaris, pengacara, ya. Kemudian yang keempat itu adalah pembukuan. Orang pribadi bisa pembukuan loh, ya. Dan yang kelima itu tentang hubungannya dengan aset. Sekian pemaparan singkat dan pengenalan konsultan pajak dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Endah. Terima kasih.
Terima kasih Kak Yulianto telah memberikan sedikit insight kepada para peserta tentang IKPI Cabang Surabaya dan memperkenalkan masing-masing fasilitator di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Bapak Ali untuk mempresentasikan secara umum gambaran umum dari SPT tahunan 1770 untuk orang pribadi. Jadi nanti sebelum masuk ke breakout room, Pak Ali akan menjelaskan gambaran umumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa disampaikan langsung ke breakout room berdasarkan masalah yang yang ingin diketahui seperti itu. Waktu dan tempat Bapak Ali kami persilakan. Terima kasih Kak Endah atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ali Yusisman. Saat ini saya bertugas sebagai salah satu fasilitator di acara diskusi online kita pada Sabtu pagi ini. Saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan SPT tahunan orang pribadi sebelum kita semua masuk ke dalam breakout room untuk pembahasan lebih spesifik. Jadi anggap saja penjelasan saya ini adalah introduction dan mungkin pengetahuan umum terkait dengan SPT tahunan orang pribadi. Seperti yang tadi Kak Endah dan Kak Yulianto sudah jelaskan, diskusi kita hari ini ada 5 breakout rooms yang akan dipandu oleh 5 orang fasilitator dan 5 orang moderator. Nanti bisa bebas diskusi di masing-masing breakout rooms. Jika Bapak Ibu ada kesulitan, pertanyaan, kendala, ataupun unek-unek terkait dengan pelaporan SPT tahunan, semoga nanti bisa dituntaskan dalam diskusi di breakout room tersebut. Nah, kita perlu mengenal dulu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang bertahun-tahun sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi, ada yang mungkin baru akan melaporkan SPT tahunan pertamanya, maka kita perlu mengenal dulu. Kenapa kok kita wajib melaporkan SPT tahunan? Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa kewajiban perpajakan menurut undang-undang yang berlaku ada 4. Yaitu kita punya kewajiban mendaftar, berarti punya NPWP. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah punya NPWP semua. Kapan kita harus daftar NPWP? 1, kalau kita adalah pegawai, berarti saat penghasilan kita sudah melebihi PTKP. Kalau single berarti 54 juta setahun. Kalau kita pengusaha atau pekerja bebas, kapan kita harus punya NPWP? Saat memulai, saat pertama kali dapat omset. Itu berarti sudah punya kewajiban objektif menjadi wajib pajak. Kita ngomong PPH dulu. Nah, kewajiban kedua adalah menghitung. Kita punya kewajiban menghitung sebetulnya berapa sih pajak yang harus saya bayarkan setiap tahun atau setiap bulan. Dan kalau sudah menghitung, tahu besarannya berapa, tentunya kita perlu membayar. Membayar sekarang mekanismenya banyak, bisa ke kantor pos, ke bank persepsi, internet banking, mobile banking, platform di marketplace juga bisa. Dan setelah bayar, kita punya kewajiban melaporkan. Nah, apakah pelaporan SPT tahunan itu harus ada pembayaran? Belum tentu ya Bapak Ibu, belum tentu. Bisa saja nihil karena sudah dipotong dari perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, jenis pelayanan pelaporan SPT ada 2 macam sekarang ya, pelaporan SPT tahunan. Ada melalui e-filing, ada melalui e-form. Nah, untuk e-filing ada update terakhir bahwa sekarang e-filing hanya untuk pengisian langsung di websitenya di JP Online untuk SPT 1770SS dan 1770S. Siapa yang menggunakan 2 formulir ini adalah wajib pajak orang pribadi pegawai tetap. Baik pegawai swasta maupun pegawai pemerintahan, ASN misalnya.
atau TNI Polri. Kalau 1770S kategorinya adalah dari satu pemberi kerja dan penghasilannya tidak lebih dari 60 juta setahun. Kalau 1770S, satu atau lebih dari satu juga bisa, 2 perusahaan, 3 perusahaan boleh, tapi statusnya pegawai tetap, mungkin sebagai direktur atau komisaris di beberapa perusahaan misalnya. Terus kemudian penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan dari luar pekerjaan tetapi bukan bisnis, dan dikenakan penghasilan final, misalnya ada sewa menyewa properti atau penghasilan bunga dari investasi, itu juga bisa. Tetapi ini yang di atas 60 juta setahun. Bedanya di sana. S itu adalah singkatan dari 1770 sangat sederhana. Kalau yang 1770S ini 1770 sederhana. Nah, selanjutnya adalah peralihan dari metode e-filing upload CSV yang sudah tidak berlaku saat ini. Metode tersebut digantikan dengan e-form. E-form sekarang menggunakan e-form PDF, jadi Bapak Ibu download PDF dari akun DJP Online, Bapak Ibu bisa isi dan upload. Ada 3 kategori SPT yang bisa dilakukan e-form, yaitu 1770S untuk pegawai tetap yang penghasilannya lebih dari 60 juta setahun, kemudian 1770 ini formulir yang paling lengkap, paling standar untuk seluruh jenis wajib pajak orang pribadi, terutama kalau Bapak Ibu adalah pengusaha atau pekerja bebas, otomatis harus menggunakan SPT 1770 atau SPT yang lengkap. Ya. Atau memiliki penghasilan luar negeri, itu juga harus langsung pakai 1770. Jadi kategorinya beda ya. Kalau SPT badan ini pada hari ini kita tidak bahas, kita akan lakukan event serupa bulan depan untuk khusus diskusi terkait dengan SPT badan. Nah, mulai 1 Maret kemarin, mekanisme e-form PDF ini sudah menjadi satu-satunya mekanisme pelaporan untuk SPT 1770. Diperkenalkan di tahun 2021 sebetulnya. Tahun lalu sudah bisa. Keunggulan dari e-form ini adalah kompatibel dengan semua operating system karena mekanismenya menggunakan file PDF. Kalau yang SPT sebelumnya hanya untuk Windows. Tetapi kita harus perhatikan bahwa Adobe Reader PDF-nya harus menggunakan yang versi 32 bit. Yang kalau 64 bit tidak kompatibel. Nah, tampilan kalau kita mau lapor setelah login di DJP Online misalnya seperti ini. Ada pilihan e-filing atau e-form. Kalau Bapak Ibu ingin lapor 1770S atau SS, bisa klik e-filing. Nanti langsung isi SPT-nya di website tersebut. Tetapi misalnya mau 1770S tapi mau e-form, ya tinggal klik yang e-form. Bapak Ibu klik yang e-form, nanti selanjutnya bisa download e-form PDF-nya. 3 hal yang penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa tentunya kalau ingin lapor SPT harus punya NPWP dan pastikan sudah mengurus atau mengaktifasi EFIN, Electronic Filing Identification Number, dan EFIN ini digunakan untuk mengaktifkan dan login akun DJP Online. Ya, intinya pasti bukan lupa EFIN atau gimana, tetapi pastikan Bapak Ibu bisa login di akun DJP Online Bapak Ibu. Dan pastikan loginnya jangan lupa. Kendala yang kawan-kawan di KPP sering temui adalah wajib pajak hanya ingat EFIN setahun sekali, dan kemudian setelah lapor lupa, kemudian tahun depannya tanya lagi ke KPP EFIN-nya berapa. Sebetulnya bukan EFIN yang perlu diingat. EFIN ini dapatnya 1 lembar kertas dan disimpan, tetapi yang perlu diingat adalah login akun DJP Online. EFIN itu sifatnya seperti PIN ATM kita ya. PIN ATM kan tidak sifatnya rahasia dan perlu disimpan dengan baik. Termasuk juga login akun DJP Online itu juga tolong disimpan dengan baik. Nah,
akun DJP online, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah login. Mekanismenya tentunya adalah dari KPP dapat PIN, kemudian digunakan untuk bikin akun DJP online. Kemudian dapat setelah login tersebut, Bapak Ibu sudah bisa melakukan misalnya pembuatan ID billing, pengajuan permohonan tertentu maupun pelaporan SPT secara online. Nah, kalau sudah lapor, nanti ada permintaan kode verifikasi. Kalau mau setelah upload ya, bisa kode verifikasi ini akan dikirim ke alamat email ataupun nomor HP yang Bapak Ibu sudah registrasikan. Tujuannya kode verifikasi ini adalah untuk pengganti tanda tangan basah. Jadi jika sudah bisa dilakukan verifikasi, dianggap Bapak Ibu sudah menandatangani secara sah, berarti SPT tersebut juga sudah sah, akan terbit bukti penerimaan elektronik seperti ini contohnya. Jika jenis SPT orang pribadi tadi sekilas juga sudah saya jelaskan, jadi saya nggak detail lagi di sini, saya lanjutkan saja. Untuk SPT formulir, bagaimana? Apakah ada formulir fisik? Sebetulnya sekarang juga masih ada, tapi sangat disarankan Bapak Ibu melaporkan secara online. Jadi langsung saja download e-form atau isi di e-filingnya di DJP online. Ya, mekanisme pelaporan e-filing bisa DJP online, bisa, e-form bisa, melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan juga bisa. Ada ASP, Authorized Service Provider, yang juga menyediakan saluran pelaporan SPT tahunan. Sewaktu Bapak Ibu ingin mengisi SPT tahunan, mohon disiapkan dokumen ataupun bukti-bukti yang diperlukan ya. Misalnya ada bukti potong 1721A1 atau 1721.6 atau bukti potong e-book pasal 23 misalnya. Terus kemudian kartu keluarga untuk dilampirkan membuktikan bahwa memang Bapak Ibu menikah, punya tanggungan anak, orang tua, berapa orang misalnya, untuk menentukan status PTKP. Mengisi daftar hutang dan mengisi daftar harta, harus buat CPB, catatan peredaran bruto setiap bulannya, dan bukti-bukti penyetoran PPh final kalau ada, atau penyetoran PPh pasal 25, pasal 29 misalnya. Tolong disiapkan semua, dan dalam mekanisme pelaporan online ini, tolong semua dibuat bentuk PDF, Bapak Ibu ya, tolong dibuat bentuk PDF. Nah, dalam kondisi tertentu, walaupun Bapak Ibu sudah upload SPT, sudah berhasil dapat PPE, ada kondisi yang SPT dianggap tidak disampaikan. Nomor satu, ini sekarang sudah mungkin enggak ya, kalau untuk SPT online tidak ditandatangani, ini mungkin tidak. Tetapi nomor dua bisa. Dokumen tidak sepenuhnya dilampirkan. Misalnya Bapak Ibu mengklaim ada terima dividen atau mungkin terima bukti potong dari lawan transaksi bentuk final, kemudian tidak dilampirkan dokumennya. Nah, ini dianggap SPT tidak disampaikan. Bapak Ibu harus melengkapi lampiran tersebut. Terus SPT yang lebih bayar tapi sudah terlambat 3 tahun. Atau SPT yang disampaikan tetapi sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kondisi-kondisi di mana walaupun sudah dapat PPE, tetapi SPT itu dianggap tidak valid. Kemudian kita sedikit menyinggung mengapa kita harus lapor SPT tahunan. Bahwa itu semua sebetulnya adalah kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Fungsi SPT tahunan adalah melaporkan pembayaran dan penerimaan pajak, melaporkan penghasilan, melaporkan harta dan kewajiban, dan melaporkan pembayaran atau pemungutan pajak yang sudah dilakukan pihak lain. Dan SPT, mungkin tadi Prof. John juga sudah sempat singgung, bahwa wajib disampaikan dengan dan diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar itu mencerminkan kondisi sebenarnya, lengkap itu semua yang kita tulis atau kita klaim di dalamnya ada buktinya, dan jelas bahwa asal-usul ataupun identitas dari misalnya lawan transaksi atau pemberi penghasilan itu semuanya jelas, unsur-unsurnya di dalam, misalnya informasi hartanya juga jelas. Kemudian kita perlu lapor SPT juga karena
agar kita bisa mengidentifikasi sebenarnya sumber income kita itu dari mana saja. Apakah kita terima income dari pekerjaan saja, jangan-jangan dapat penghasilan dari investasi sampingan atau dari bisnis online, atau mungkin suami ataupun istri atau anak juga ada kontribusi terhadap income keluarga misalnya. Nah, itu sebetulnya adalah satu kesatuan dalam konteks wajib pajak orang pribadi, adalah satu kesatuan income kepala keluarga, income dari suami, istri maupun anak yang belum cukup umur. Dan kenapa kita juga lapor SPT tahunan mencatat penambahan harta wajib pajak? Salah satu tujuan utama SPT orang pribadi dilaporkan dengan baik adalah bisa mengakumulasi harta di SPT, di daftar harta SPT. Dan ini adalah tujuan yang sangat penting. Karena profil kita di daftar harta menunjukkan tingkat kepatuhan dan tingkat kebonafitan kita sebagai wajib pajak. SPT itu juga sebagai alat melakukan penelitian atau verifikasi oleh DJP maupun bagi kita sendiri. Apakah kewajiban kita sudah dilengkapi, sudah mencerminkan kondisi yang wajar, pantas, benar. Nah, bukti kesehatan keuangan juga. Karena data misalnya kita mau kredit ke bank pun, kita akan diminta SPT. Aset kita cukup nggak untuk minta kredit misalnya. Kalau kita nggak punya aset di SPT, mau minta kredit 5M misalnya, bank nggak bakalan mau. Mau beli rumah kredit KPR gitu. SPT-nya gimana? Income setahunnya berapa? Daftar hartanya apa? Kalau isi SPT-nya kosong, berarti bank akan menganggap kita nggak kredibel. Nah, oke, mungkin materi SPTOP seperti sampai di sana. Saya sedikit kasih intro sebelum kita bergabung ke breakout rooms. Bapak Ibu nanti mohon memilih breakout room. Mungkin di awal akan ada presentasi dari masing-masing narasumber. Dan mungkin sangat penting Bapak Ibu memilih breakout room yang tepat. Jika Bapak Ibu merasa sebagai pegawai tetap di perusahaan atau pemerintahan, menerima bukti potong 1721A1 atau A2, maka bisa gabung di room nomor 1. Kalau Bapak Ibu merasa sebagai pekerja bebas, misalnya sebagai dokter, pengacara, akuntan, notaris, agen properti, asuransi, dan lain-lain, yang tidak menerima A1 tetapi menerima 17216, nah ini bergabung di room 3 sebagai pekerja bebas, sebagai profesional. Karena perlakuan perpajakannya, pelaporannya berbeda. Kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, mungkin pedagang, rumah makan, misalnya penyedia jasa atau pabrik, nah ini ada dua kondisi. Bapak Ibu UMKM bisa bergabung di room 2, atau mungkin usahanya sudah besar, pembukuan, nah itu bisa bergabung di room 4. Kurang lebih pembagian roomnya seperti ini. Khusus untuk room 5, diskusi untuk pelaporan harta, hutang, dan waris, investasi, memang kita tidak langsung mulai di jam 10 ini. Ya, kita akan mulai bukanya room nanti di 10.45. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa fokus di room 1-4 dulu. Kalau mungkin sudah cukup, mungkin nanti bisa bergeser ke room lain, atau mungkin bergabung di room 5 nanti. Tapi kalau diskusi di room 1, 2, 3, 4 masih berlangsung, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan di room 1-4. Nanti di room 5, kita akan mulai pukul 10.45. Nah, bagaimana kita mau bergabung ke room? Ini ada sedikit contoh, ini dari video resminya Zoom, jadi saya tunjukkan. Di kanan bawah itu ada tombol breakout rooms. Bapak Ibu nanti kalau mau breakout room, ketika breakout-nya sudah dibuka, Bapak Ibu bisa klik di sana, kemudian bisa klik join di room yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Bisa klik join di room yang Bapak Ibu inginkan. Nanti kalau pindah, juga bisa mengklik tombol breakout room tersebut, bisa juga dengan klik pilih join ke room yang Bapak Ibu inginkan juga, bisa pindah-pindah. Atau mungkin nanti bisa leave breakout room, kembali ke main room juga bisa. Nah, untuk pindah-pindah tersebut, di main room ada 2 staf IKPI yang bisa membantu Bapak Ibu. Ya. Yang bisa membantu, misalnya Bapak Ibu ada kesulitan, silakan
ketik di chat room, minta tolong dipindah ke room berapa, minta tolong dipindah ke room berapa, itu juga bisa. Tetapi alangkah baiknya dengan lebih praktis, Bapak Ibu pindah room sendiri ya, langsung klik tombol berkat room di bawah, kemudian klik room yang ingin Bapak Ibu join. Mungkin presentasi dari saya sampai di sini. Saya kembalikan ke Bu Endah ya. Terima kasih Kak Ali untuk memberikan penjelasan gambaran secara umum. Bapak Ibu kami persilahkan untuk langsung masuk ke masing-masing breakout room, dipersilahkan. Bisa mulai Pak. Bu Endah, untuk room 5 sudah tutup. Terima kasih. Sudah semua ya, kembali ke main room. Kita langsung tutup. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah cukup terpuaskan nih dengan penjelasan masing-masing fasilitator? Sudah sempat pindah-pindah room atau tetap setia di dalam satu room? Oh, ada pertanyaan, itu mohon maaf, apakah mengenai materi ini nanti akan kita email ya, Pak Ali ya, sesuai nanti akan kita gabungkan. Untuk peserta yang sudah registrasi, nanti kan alamat email kita ada. Nanti dari staf kita, Pak Eko bisa kirimkan materi lengkapnya ke Bapak Ibu semua. Iya, dan acara hari ini pun juga nanti akan kita share di YouTube channel IKPI, itu alamatnya di IKPI cabang Surabaya, itu bisa didengarkan ulang lanjutannya. Seperti itu. Ini langsung kita tutup. Kita tutup ya Pak Ali ya. Ya, monggo Bu. Oke, karena Bapak Ibu sudah cukup. Nah, ini udah terima kasih semuanya. Ini kita mau foto bersama atau bagaimana Pak Ali? Boleh mungkin moderator narasumber semua ya. Sebentar saya susun dulu sebentar. Oh, pertanyaan Pak Hans. Nanti step by step petunjuk pelaporan SPT tahunan secara online ada. Itu sebenarnya di DJP pun juga sudah sudah ada ini ya, sudah ada caranya juga, sudah ada video istilahnya tutorialnya untuk pelaporannya. Tapi di slide-nya nanti masing-masing itu cara pengisiannya apa pun juga sudah kita buatkan. Oke Pak Ali, sudah semuanya? Satu siapa ya? Bentar. Moderatornya Andre ya. Oh, nggak bisa maksimal 9. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita tutup dulu. Dari Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pasti nanti materi akan kita email di masing-masing email Bapak Ibu, YouTube channel kita. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe supaya tahu update terbaru dari IKPI cabang Surabaya. Sekian, terima kasih. Kayak Siti. Oke.